Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua kembali diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri kajian kita ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk bab yang ke-24, yaitu Maja'a fi sihir. Dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang sihir, atau terjemahan di sini hukum sihir. Pembahasan mengenai sihir ini termasuk pembahasan yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin, karena begitu menyebar dan marak di tengah-tengah masyarakat perbuatan sihir, praktek-praktek sihir, dan tukang-tukang sihir ini seakan-akan mereka memiliki tempat dan bebas melakukan praktek kesihiran. Ini seakan-akan dibiarkan begitu saja. Padahal praktek sihir ini termasuk kriminal yang besar. Kita tahu kalau pembunuhan itu akan dipenjara, termasuk kriminal, pencurian, pencopetan, begal. Ini semua kita menganggap adalah kriminal. Sedangkan sihir yang kriminalnya ternyata lebih besar, namun itu dianggap biasa. Bahkan dikasih tempat, dikasih kebebasan. Ada perkumpulan, bahkan perkumpulan tukang sihir, para dukun, dan dikasih kesempatan, mereka dikasih peluang. Misalkan ketika acara-acara, bahkan acara-acara resmi itu masih menggunakan para tukang sihir, para dukun dan seterusnya. Takut misalkan terjadi hujan karena ada acara 17-an acara upacara bendera gitu ya. Takut ada hujan, maka mendatangkan para dukun untuk menahan hujan. Padahal tidak bisa. Acara balap motor misalnya. Acara balap motor MotoGP ya. Mengundang para tukang sihir atau dukun untuk pawang hujan ini, menahan hujan. Tapi nyatanya tidak, malah kehujanan juga dukunnya. Malah deres gitu ya. Nah, artinya begitu marak praktek sihir perdukunan di masyarakat kita yang dianggap biasa, padahal ini kriminal. Bisa merusak negara, bisa merusak tatanan kehidupan, bisa merusak keluarga, merusak individu.
orang kadang sampai meninggal dunia gara-gara kena sihir. Bahkan satu keluarga bisa meninggal dunia semuanya gara-gara kena sihir, kena santet dan seterusnya. Atau ada pasangan suami istri yang sebelumnya sangat saling menyayangi, saling mencintai, tiba-tiba mereka berpisah, cerai gara-gara sihir. Ini sangat berbahaya. Maka mempelajari bab sihir ini perkara yang penting, dan kita selain belajar, kita sampaikan juga kepada saudara kita yang lain tentang bahaya sihir. Dan di antara bahaya yang paling besar adalah kekufuran. Dan inilah alasan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau membawakan bab tentang sihir, karena sihir ini jalan terbesar menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Orang yang belajar ilmu sihir mau tidak mau harus kafir. Kalau dia belum kafir, dia tidak bisa melakukan sihir atau tidak bisa mendapatkan ilmu sihir. Untuk bisa mendapatkan ilmu sihir dan bisa menyihir, harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Dan juga harus mengikuti syaitan, mengikuti apa saja yang dibacakan, apa saja yang diperintahkan oleh para syaitan. Dan syaitan memerintahkan perkara-perkara yang mungkar. Syaitan memerintahkan manusia untuk berbuat kafir, berbuat kekufuran. Dan insya Allah nanti akan kita bacakan ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti sihir ini termasuk perkara yang mengancam tauhid. Ya, Pak ya. Sangat mengancam tauhid seseorang, sehingga beliau membawakan bab tentang hukum sihir. Lalu di sini beliau akan membawakan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan betapa bahayanya perbuatan atau praktek sihir tersebut. Sebelum kita memasuki ayat-ayat dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau, perlu terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sihir. Ya, apa itu sihir? Pernah dengar sihir itu apa? Ya, sihir itu ya. Sihir ya sihir. Kalau secara bahasa, sihir adalah ma khufiya wa latafa sababuhu. Apa-apa yang samar dan halus sebabnya. Apa-apa yang samar dan halus sebabnya. Ini menurut bahasa. Jadi setiap sesuatu yang sebabnya itu halus sekali, bahkan tidak diketahui sebabnya, tiba-tiba menyala, tiba-tiba berbunyi, tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Nah, ini kadang-kala tidak diketahui apa itu sebabnya, tersembunyi sebabnya. Secara bahasa itulah sihir. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan itu ada sihir. Penjelasan al-bayan itu termasuk sihir. Seorang ketika memberikan ceramah, memberikan penjelasan yang sangat menarik, dia orator dan bisa menyihir para pendengar. Ini mereka tersihir dengan penjelasan orang yang memberikan penjelasan tersebut. Ini menurut bahasa. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam penjelasan itu ada sihir, mengandung sihir. Tapi ini secara bahasa. Jadi orang entah kenapa mereka terkesima, mereka tertarik dengan penjelasan seseorang. Mungkin dia cara menjelaskannya sangat bagus, orator, kemudian dia orang yang motivator misalkan. Ketika menjelaskan semua orang langsung tersihir. Contohnya khutbah Jumat misalkan. Nah, ini nggak tahu orang tersihir atau kena ngantuk gitu ya. Dan nggak ada yang berbicara ya, khutbah Jumat gitu ya. Pas khotib menyampaikan khutbah Jumat, semuanya diam. Wah.
Ya, diam itu tersihir, atau bisa jadi karena memang nggak boleh berbicara gitu, harus diam. Tapi sihir itu dalam bahasa, yaitu dalam penjelasannya menarik kemudian membuat orang terkesima, itu termasuk sihir. Ya. Maka menurut bahasa ini yang masuk di dalamnya termasuk sulap. Ya. Sulap ini secara bahasa juga sihir. Ya. Karena orang tidak mengetahui sebabnya kenapa bisa berpindah, ya. Benda ini bisa berpindah ke satu yang lain, kemudian yang ada di tangan tiba-tiba hilang, atau yang hilang tiba-tiba muncul di tangan. Mungkin ini hanya trik, ya, kecepatan tangan atau dan seterusnya. Namun dalam segi bahasa ini dianggap sihir. Baik, sedangkan menurut istilah sihir itu apa? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, mereka tidak mendefinisikan makna sihir. Pendapat pertama, ulama yang tidak mendefinisikan makna sihir. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Menurut Imam Asy-Syafi'i, sihir itu apa? Ismun jami' li ma'anin mukhtalifah. Nama yang mencakup makna yang sangat banyak. Nama yang mencakup makna yang sangat banyak. Nama yang mencakup makna yang sangat banyak. Artinya apa? Karena sangat beragam jenisnya, sangat macam modelnya, atau caranya juga mungkin berbeda-beda, sehingga mereka kesulitan untuk mendefinisikan apa itu sihir. Karena kalau ingin mendefinisikan sesuatu itu harus namanya jawami' mawani', harus mencakup semuanya dan harus menghalangi makna lain untuk masuk ke dalam. Itu kalau ingin mendefinisikan sesuatu. Yaitu para ulama ketika mendefinisikan sesuatu itu harus komplit, kemudian harus menahan yang bukan maknanya agar tidak masuk ke dalam. Ya. Nah, sihir ini ternyata sulit didefinisikan satu, yang lain ketinggalan. Didefinisikan seperti ini, yang lain bisa masuk juga ke dalamnya, sehingga mereka tidak mau mendefinisikan apa itu sihir, ya. Baik. Dan ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti. Beliau juga mengatakan sihir itu sulit didefinisikan. Sulit didefinisikan. Karena saking banyak dan beragamnya. Baik, pendapat yang kedua, ulama yang mendefinisikannya. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau termasuk yang mendefinisikan apa itu sihir. Apa itu sihir menurut beliau? Ajaimu warruqa tu'athiru fil qulubi wal abdan. Mantra-mantra yang mempengaruhi terhadap hati dan juga anggota badan. Apa itu sihir? Mantra-mantra yang mempengaruhi terhadap